Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini. Sebelum kita memulai karya pengabdian kita, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8. Saya baca untuk kita dari Alkitab terjemahan baru 2, demikian tertulis. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan tidak menajiskan dirinya. Demikian firman Tuhan. But Daniel made up his mind that he would not defile himself with the royal delicacies or the royal wine. He therefore asked the overseer of the court official for permission not to defile himself. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta mengamalkan firman Tuhan. Tema hari ini integritas di tengah arus dunia. Integritas di tengah arus dunia. Daniel berada dalam situasi yang sangat sulit. Ia seorang tawanan muda di Babel. Jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Ia berada di bawah tekanan berasimilasi. Daniel namanya diganti, bahasanya diganti. Dan dietnya pun diganti dengan santapan raja. Tanda petik. Namun di tengah tekanan yang hebat, muncullah sebuah sikap yang luar biasa dari Daniel. Sikap apa itu? Yang pertama, keputusan yang diambil sejak dalam hati. Berarti Daniel bertekad. Itulah makanya tadi dalam kalimat pertama, Daniel bertekad. Dalam bahasa aslinya, bertekad itu memiliki arti menetapkan di dalam hatinya. Daniel tidak menunggu makanan itu ada di depan matanya, lalu dia mengambil sikap. Bukan. Tetapi sebelum dia melihat makanan itu, dia sudah punya ketetapan hati. Dia sudah berpikir untuk menolak, tidak makan santapan raja. Berarti bertekad itu mengambil keputusan jauh sebelum godaan datang. Integritas sejati dimulai dari keputusan batin. Jika tidak memiliki ketetapan hati sejak awal tentang apa yang benar, apa yang salah, kita akan mudah terseret saat situasi mendesak kita. Itu ketetapan hati Daniel yang pertama. Yang kedua, mengenali najis di balik kemewahan. Mengenali najis di balik kemewahan. Santapan raja tentu adalah santapan yang terbaik. Termewah. Paling enak di masanya. Bagi orang itu hak istimewa. Dan bagi Daniel itu adalah sekedar rasa. Tetapi itu bertanggung jawab soal ketaatan kepada Tuhan. Baginya kompromi terhadap perintah Allah itu penajisan dirinya. Bagi tradisi Israel kuno, kalau kita diajak orang makan, maka makan itu ketundukan kepada orang yang memberi makan. Sehingga bagi Daniel ketika dia menyantap santapan raja, maka dia akan tunduk kepada raja. Padahal sumber makanan bukan dari raja, bukan dari Nebukadnezar. Tapi sumber makanan ialah dari Allah. Ketika dia makan makanan Allah yang bersumber dari Allah, maka dia tunduk kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tekad dan sikap Daniel dari teks ini, keberanian yang disertai hikmat. Jadi Daniel tidak bersikap kasar atau memberontak, membabi buta ketika disuruh menyantap santapan raja. Tapi dia berhikmat. Ia meminta
pemimpin istana untuk tidak memberi dia makanan itu. Sehingga Daniel memberikan contoh integritas yang dibungkus dalam kesantunan. Ia memperjuangkan prinsipnya tanpa harus kehilangan rasa hormat kepada raja. Seringkali kita gagal mempertahankan prinsip iman kita karena terlalu tanda petik kompromi. Atau sebaliknya kita terlalu agresif sehingga orang sulit melihat kasih Kristus dalam hidup kita. Daniel mengajarkan kita untuk teguh dalam prinsip namun bijak dalam cara. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Ada 4 poin yang perlu kita renungkan dari nas hari ini, dari sikap Daniel ini. Yang pertama, kita harus memiliki ketetapan hati. Ketetapan hati, predetermined commitment. Jadi belum melihat apa-apa tapi sudah memiliki komitmen, tekad. Bertekad berarti kita punya integritas dibangun jauh sebelum badai datang. Daniel sudah menyelesaikan pergumulannya dalam hati jauh sebelum dia melihat godaan fisik. Banyak orang gagal karena mencoba mengambil keputusan moral di saat godaan sudah di depan mata. Jadi jangan setelah ada godaan baru kita bertekad, tapi jauh sebelum godaan ada, kita sudah punya tekad. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita renungkan, definisi kenajisan bagi kebanyakan orang, termasuk tawanan lain di luar Daniel, santapan raja adalah anugerah, kemewahan, tanda kelas, naik kelas gitu. Namun bagi Daniel itu, dia menyebutnya itu sesuatu yang tanda petik menajiskan. Dunia seringkali membungkus dosa atau kompromi dengan kemasan fasilitas, peluang, atau gaya hidup modern. Daniel memiliki ketajaman rohani. Melihat bahwa di balik makanan enak itu ada pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Itu yang Daniel lihat. Sehingga kenajisan itu hati-hati karena ada dibungkus dalam kemewahan dunia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga yang hendak kita renungkan ialah ujian identitas. Babel mencoba mengubah identitas Daniel, mencoba mengubah pendidikannya, bahasa, sastranya, mengubah namanya jadi Belsasar, mengubah makanannya, diet raja. Daniel membiarkan pendidikan itu mengubah dirinya. Daniel mengizinkan diubah namanya. Karena apa? Itu faktor eksternal. Tapi Daniel tidak mau mengubah dirinya, integritasnya dari santapan raja. Karena saya katakan tadi di awal, ketika kita sudah makan makanan raja, maka tunduk kepada raja. Daniel tidak mau tunduk kepada raja karena dia hanya tunduk kepada Allah, karena Allah lah sumber makanannya. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, integritas yang disertai rasa hikmat. Setelah bertekad dalam hati, Daniel tidak memberontak dengan kasar kepada Raja Nebukadnezar. Tapi ia meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan tidak makan santapan raja. Daniel menunjukkan bahwa integritas tidak harus menjadi orang yang menyebalkan, orang yang sombong. Ia teguh pada prinsip dengan lembut, tetapi menyampaikan cara penolakan yang halus. Ia menggunakan jalur komunikasi yang sopan, memberikan solusi. Dia mengatakan, biarlah 10 hari ini aku coba. Berarti dia mencoba mengkombinasi tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Sehingga Daniel 8 ini, Daniel 1:8 ini mengajarkan bahwa Tuhan akan menghormati mereka yang menghormati dia. Daniel sudah menghormati, tidak makan santapan raja, berarti dia menghormati Tuhan, maka Tuhan pun menghormati Daniel. Namun penghormatan itu dimulai dari sebuah tekad yang ada dalam hati kita. Itulah yang kita renungkan dari nas hari ini. Apa itu? Yang pertama, punyalah ketetapan hati, bertekad. Yang kedua, definisi kenajisan itu harus kita pahami dengan baik. Ketiga, ada ujian identitas. Dan yang keempat, integritas yang disertai
rasa hikmat. Karena itu sebelum Daniel menaklukkan singa-singa di gua, ia lebih dulu menaklukkan keinginannya di meja makan raja. Amin. Kita berdoa. Bagaimana kemuliaan Bapa karena firman hari ini memberi kami sikap seperti Daniel. Supaya kami memiliki tekad dan memiliki sikap yang benar. Kami punya integritas jauh sebelum godaan dunia ada. Kami diuji secara eksternal, tetapi kami harus punya integritas dari internal. Sehingga kami tidak menghadapi masalah dan mengubah masalah hidup kami karena masalah. Tapi kami jauh sebelum masalah datang, kami sudah punya integritas. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk hidup seperti Daniel, memiliki integritas yang baik di dunia ini. Terpuji Engkau Bapa, kini sepanjang masa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan berkati. Horas, horas, horas.